Kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan tentang akuntansi perkebunan. Baik, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ibnu Setiawan sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Olivia sebagai pemateri buku. Perkenalkan, nama saya Renovian sebagai pemateri buku. Baik teman-teman, kita akan memasuki materi pertama yang akan disampaikan oleh saudari Olivia. Yang pertama ada distribusi, yang kedua ada klasifikasi, yang ketiga ada pengelompokan, dan yang keempat ada pencatatan aset TM dan PBM. Definisi akuntansi perkebunan adalah cabang akuntansi yang berfokus pada pencatatan, pengukuran, dan pelaporan transaksi keuangan yang terkait dengan aktivitas usaha perkebunan seperti kelapa sawit, karet, teh, kopi, dan tanaman sawit lainnya. Akuntansi ini memiliki perlakuan khusus karena karakteristik usaha perkebunan berbeda, seperti siklus produksi yang panjang dan investasi dalam aset biologis. Klasifikasi aset. Yang pertama ada aset biologis. Ada tanaman menghasilkan, contohnya pohon karet, kelapa sawit, tebu, dan kopi. Yang kedua ada tanaman belum menghasilkan, contohnya tanaman muda. Yang kedua ada aset tetap, mencakup yang pertama ada tanah, yang kedua ada bangunan, yang ketiga ada peralatan dan mesin. Dan selanjutnya ada aset lancar, yaitu yang pertama ada kas, piutang, dan persediaan. Pengelompokan aset perkebunan berdasarkan yang pertama ada status tanaman, di mana tanaman berdasarkan status tanaman. Yang pertama ada tanaman belum menghasilkan, di mana tanaman yang masih dalam masa pertumbuhan dan belum menghasilkan tanaman. Dan yang kedua ada tanaman menghasilkan, tanaman yang telah menghasilkan hasil panen. Yang kedua berdasarkan fungsinya dalam operasi perkebunan. Yang pertama ada aset operasional, di mana aset yang digunakan secara langsung dalam kegiatan produksi perkebunan. Yang kedua ada aset non operasional, di mana aset yang tidak langsung digunakan dalam produksi tetapi mendukung kegiatan perkebunan seperti aset yang disewakan. Yang ketiga ada waktu manfaat. Yang pertama aset lancar. Aset yang diharapkan dapat dikonversi menjadi kas dalam waktu kurang dari 1 tahun. Yang kedua ada aset tidak lancar. Aset yang diharapkan dapat memberikan manfaat dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh materi kedua. Baik teman-teman, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari B. Saudara B. Baiklah, saya melanjutkan pencatatan aset PBM, di mana pada awal itu semua biaya yang dikeluarkan sejak pembibitan, pengembangan, dan penanaman hingga pemeliharaan dicatat sebagai PBM. Untuk yang kedua itu jenis biaya langsung itu termasuk biaya bibit, pupuk, dan tenaga kerja. Dan biaya tidak langsung itu termasuk penyediaan alat, biaya administrasi, dengan air. Contoh jurnalnya ada pada kegiatan itu satu yang untuk TBM itu TBM pada debit dan buku pada kredit. Klasifikasi TBM kriteria klasifikasi TBM klasifikasi TBM dari klasifikasi TBM saat tanaman sudah memenuhi kriteria produktif menurut estimasi manajemen, misalnya usia tanaman atau mulai panen. Contoh jurnal itu ada TBM pada kredit, TBM pada debit, TBM pada kredit. Terus nilai yang diklasifikasi adalah total nilai perolehan TBM dikurangi akumulasi rugi penurunan nilai ikannya. Terus ada pencatatan aset TM, yaitu setelah setiap panen atau klasifikasi dari TBM diakui sebagai aset tetap biologis, di mana dapat disudutkan sebagai umur ekonomis dan nilai evaluasi dapat dilakukan jika diperlukan. Metode itu ada terbagi dua, yaitu metode penilaian, di mana itu pada cost model atau umum digunakan. Yang kedua itu ada metode nilai rupiah, itu upaya review yang dimana sesuai dengan kesamaan nasional.
kasih kepada para pemateri yang telah memaparkan materinya. Sebelum kita memasuki kesimpulan, kita akan mengadakan sesi tanya jawab. Di sini kami akan memberikan 2 pertanyaan saja. Baik, menerima 2 pertanyaan saja. Baik, terima kasih. Ya, baik, siapa yang mau bertanya bisa angkat tangan. Baik, kepada Mbak Jogi. Baik, kepada Mbak Jogi, silakan. Bisa berdiri. Pertanyaan saya adalah, apa dampak penggunaan metode biaya atau cost model dengan metode nilai wajar atau fair value terhadap laporan keuangan perkebunan? Baik, kepada Mbak Sinta, silakan. Biologis tanaman yang unik serta siklus produksi yang panjang. Mungkin saudara-saudara sekalian bisa menjelaskan apa sih yang membedaannya yang dasar yang unik dari khusus itu. Terima kasih. Terima kasih atas semua pertanyaannya. Di sini kami meminta waktu sekitar 5 menit. Terima kasih. Kepada para penanya, silakan. Saudari. Baik, terima kasih untuk moderator. Saya akan menjawab dari pertanyaan saudari Mbak Aisyah Jogi, yang dimana pertanyaannya, apa dampak penggunaan metode cost model dengan metode nilai wajar terhadap laporan keuangan? Dampak pada cost model yaitu nilai aset stabil berdasarkan biaya historis dan laporan keuangan lebih sederhana tapi kurang mencerminkan nilai pasar terkini. Untuk nilai wajar itu nilai aset mengikuti harga pasar, lebih relevan dan transparan, tapi membuat laporan lebih fluktuatif dan kompleks. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Mbak Cynthia akan dijawab oleh Mbak Obi. Apakah bisa diterima Mbak Jogi? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Jogi. Selanjutnya pertanyaan dari Mbak Cynthia akan dijawab oleh Mbak Obi. Mari saya mulai pertanyaan dari Cynthia. Apa sih beda dari akuntansi industri sektor lainnya dengan akuntansi perkebunan? Yang pertama ada karakteristik aset, di mana industri lain aset utama berupa mesin, bangunan, dan persediaan produk jadi. Kalau perkebunan itu aset utama berupa aset biologis seperti TM dan TBM yang tumbuh dan berubah seiring waktu. Yang kedua ada siklus produksi. Di industri lain siklus produksi umumnya pendek, harian atau bulanan. Kalau perkebunan siklus produksinya panjang, bisa bertahun-tahun sampai tanaman menghasilkan. Yang ketiga ada pengakuan dan pengukuran aset. Industri lain menggunakan cost model secara umum, sedangkan perkebunan bisa pakai cost model atau fair value model sesuai PSAK 69 untuk aset biologis. Untuk penyusutan dan reklasifikasi, industri lain penyusutan biasa atau aset tetap, sedangkan perkebunan ada proses reklasifikasi dari TBM ke TM dan penyusutan berdasarkan umur ekonomis tanaman. Yang kelima ada risiko dan ketidakpastian. Di industri lain risiko lebih pada pasar atau teknologi, sedangkan perkebunan risiko lebih tinggi karena faktor biologis dan alam, contohnya cuaca, hama, dan gagal panen. Baik, apakah bisa diterima? Terima kasih atas pertanyaannya, Bu Cynthia. Baik, kesimpulan dari materi hari ini yaitu
Akuntansi perkebunan membutuhkan perlakuan khusus karena karakteristik biologis tanamannya yang unik, siklus produksi yang panjang, dan kebutuhan akan pelaporan biaya yang terperinci. Pengelolaan yang akurat terhadap klasifikasi, pengelompokan, dan pencatatan aset sangat penting untuk menghasilkan laporan keuangan yang relevan, andal, dan sesuai standar akuntansi yang berlaku. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.